Cedera misterius Ter Stegen, taktik menghindar dari pinjaman ke Girona. Muncul spekulasi bahwa Ter Stegen enggan dijadikan tumbal ekonomi klub. Dengan meledaknya performa Joan Garcia, manajemen Barcelona kabarnya ingin meminjamkan Ter Stegen ke Girona guna memangkas beban gaji yang sangat tinggi. Namun, sebagai kapten dan pemain yang sudah 1 dekade membela klub, ia diduga merasa keberatan jika harus pindah ke klub tetangga melalui pintu pinjaman. Kejanggalan di jendela transfer, waktu munculnya cedera ini dianggap sangat janggal. Tanpa ada benturan di pertandingan, risiko cedera berat seharusnya sangat minim. Dalam dunia transfer, pemain yang sedang cedera hampir dipastikan gagal melewati tes medis di klub peminat. Hal inilah yang memicu teori bahwa Ter Stegen sengaja menghilang dari daftar pemain bugar agar negosiasi dengan Girona batal secara otomatis. Sangat kebetulan jika cedera muncul saat rumor transfer sedang memanas, ungkap pengamat sepak bola lokal. Jika benar ini adalah taktik untuk menggagalkan peminjaman, maka hubungan antara pemain asal Jerman tersebut dengan jajaran direksi dipastikan akan meruncing. Situasi ini membuat pusing Hansi Flick. Di satu sisi, klub butuh melonggarkan ruang gaji untuk mematuhi aturan finansial liga, namun di sisi lain, mereka tidak bisa memaksa pemain yang menyatakan dirinya sedang tidak bugar. Drama cedera Januari ini memperkeruh suasana internal Barcelona. Jika pemeriksaan medis nantinya menunjukkan tidak ada masalah serius, maka citra Ter Stegen sebagai pemain profesional akan sangat dipertaruhkan. Kini, publik menunggu apakah ini murni nasib buruk atau drama strategi sang kiper senior. Barcelona banjir tawaran untuk Rooney Bardghji. Meskipun baru mengumpulkan sekitar 340 menit bermain bersama tim utama di bawah asuhan Hansi Flick, reputasi Rooney Bardghji di Barcelona terus meroket. Winger muda asal Swedia ini memang harus bersabar karena keberadaan Lamine Yamal di posisi sayap kanan, yang membuat menit bermain reguler menjadi tantangan besar. Namun, keterbatasan waktu tersebut tidak menyurutkan minat klub-klub besar Eropa untuk meminangnya. Laporan dari Sport menyebutkan kantor Barcelona di Ciutat Esportiva Joan Gamper kebanjiran permintaan. Klub-klub dari Liga Inggris, Porto dari Portugal, hingga Real Mallorca di La Liga telah menyatakan ketertarikan untuk meminjam pemain berusia 20 tahun tersebut. Meski tawaran terus mengalir menjelang bursa transfer Januari tahun 2026, Hansi Flick telah mengambil keputusan tegas. Flick enggan melepas Bardghji karena menganggapnya aset berharga. Pelatih asal Jerman tersebut sangat terkesan dengan sikap profesional dan kapasitas belajar pemain kelahiran Kuwait ini. Flick yakin bahwa jadwal padat di paruh kedua musim akan memberikan kesempatan lebih bagi Bardghji untuk berkontribusi dan berkembang lebih jauh di dalam tim. Keputusan Flick terbukti sangat tepat. Dalam laga semifinal Piala Super Spanyol melawan Athletic Bilbao yang baru saja berlangsung, Bardghji memberikan pembuktian kualitas yang luar biasa. Meski jarang tampil sebagai starter, ia masuk dan mengubah jalannya pertandingan dengan statistik fantastis, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist. Ia menunjukkan visi bermain yang cerdas serta skill individu yang tak kaleng-kaleng. Kemampuannya dalam mengolah bola dan melakukan dribble sangat merepotkan pertahanan Bilbao, membuktikan bahwa ia memiliki dampak instan yang masif. Penampilan ini menjadi sinyal bagi manajemen Barca bahwa melepasnya, bahkan dengan status pinjaman, bisa menjadi kerugian besar. Untuk saat ini, Barcelona menutup pintu keluar bagi Bardghji dan akan mengevaluasi kembali situasinya di akhir musim nanti. Joan Garcia bungkam Unai Simon, sinyal pergantian kiper nomor 1 Spanyol. Panggung semifinal Piala Super Spanyol 2026 menjadi saksi bisu pergeseran hierarki penjaga gawang Spanyol. Barcelona sukses melumat Athletic Bilbao dengan skor telak 5-0, namun sorotan utama tertuju pada duel individu antara Joan Garcia dan sang petahana timnas, Unai Simon.
Kemenangan telak Blaugrana tadi pagi bukan sekadar hasil kolektif, melainkan pembuktian telak Joan Garcia. Sepanjang laga, Garcia tampil sangat tenang dan melakukan penyelamatan krusial saat menepis peluang emas Bilbao di awal laga. Sebaliknya, Unai Simon harus rela memungut bola 5 kali dari gawangnya, sebuah pukulan telak bagi kiper yang selama ini memegang status nomor 1 di skuad La Roja. Perdebatan siapa yang lebih layak mengawal gawang Spanyol kini kian memanas. Data statistik musim ini menunjukkan keunggulan objektif bagi Garcia. Bersama Barcelona, Garcia mencatatkan 7 clean sheet dengan rasio kebobolan hanya 0,69 per laga. Angka ini sangat kontras dengan Unai Simon yang telah kebobolan 25 gol dalam 19 penampilan, rata-rata 1,32 per laga. Efisiensi Garcia juga terlihat dari persentase penyelamatan yang mencapai 79%, jauh mengungguli Simon yang musim ini tampak kesulitan menjaga konsistensi. Ketenangan Garcia dalam mendistribusikan bola menjadikannya prototipe sweeper kiper modern yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan Spanyol saat ini. Meski Simon memiliki jam terbang internasional lebih tinggi, performa Garcia yang sedang di puncak membuatnya sulit untuk diabaikan pelatih Luis de la Fuente. Dengan skor telak 5-0 di semifinal ini, Garcia tidak hanya membawa Barcelona ke final, tetapi juga mengirimkan pesan kuat bahwa suksesi di bawah mister gawang timnas Spanyol sudah seharusnya dilakukan. Jika tren ini berlanjut, posisi Unai Simon sebagai kiper utama dipastikan dalam ancaman besar. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is... Marc Casado buktikan komitmennya untuk meyakinkan Hansi Flick. Perjalanan Marc Casado di Barcelona musim ini bagaikan roller coaster. Dulunya merupakan figur kunci di tim utama saat Frenkie de Jong absen, gelandang muda ini mengalami penurunan drastis dalam waktu bermainnya, yang memaksanya untuk beradaptasi agar tetap relevan. Casado, 22 tahun, menjadi starter reguler di awal musim lalu, tampil dalam 29 dari 36 pertandingan sebelum cedera lutut pada bulan Maret membuatnya absen. Tahun ini, ia telah tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, 9 diantaranya sebagai starter, dan telah digunakan di berbagai posisi, terakhir sebagai bek kanan dalam pertandingan pembuka Piala Raja Spanyol saat Barcelona melawan Guadalajara. Menurut Sport, kesediaan Marc Casado untuk menerima perubahan peran ini menunjukkan komitmennya untuk meyakinkan Hansi Flick bahwa ia pantas berada di tim utama. Meskipun demikian, lini tengah Barcelona tetap penuh dengan pemain berkualitas, dan Flick berhati-hati dalam mempercayakan Casado sebagai starter. Dalam pertandingan-pertandingan terakhir, bahkan dengan absennya pemain seperti De Jong yang terkena sanksi dan Pedri yang cedera, Flick seringkali lebih memilih opsi lain. Kurangnya kepercayaan yang semakin meningkat menyebabkan spekulasi bulan lalu tentang kemungkinan peminjaman pada bulan Januari, dengan Mallorca menunjukkan minat. Namun, Casado dilaporkan tidak yakin bahwa Mallorca adalah tujuan yang tepat, dan lebih memilih peminjaman yang menjamin waktu bermain dan kesesuaian dengan gaya dan aspirasinya jika ia tidak dapat menemukan menit bermain di klub induknya. The sky.